nama kakak Sarah. Sekarang kita akan belajar tentang keseimbangan lingkungan. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, udara, serta flora dan fauna yang tumbuh di tanah maupun di lautan. Nah, lingkungan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan ada dua jenis, yaitu ada lingkungan abiotik dan juga lingkungan biotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang meliputi benda mati seperti tanah, air, dan juga udara. Kalau lingkungan biotik adalah lingkungan yang meliputi makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, lalu apa yang menyebabkan keseimbangan lingkungan itu dapat terganggu? Yang menyebabkan keseimbangan lingkungan dapat terganggu ada dua faktor, yaitu ada faktor alam dan juga faktor manusia. Kalau faktor alam seperti bencana alam, yaitu gunung meletus, lalu banjir, tanah longsor yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Kalau faktor manusia seperti membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar, lalu perburuan liar yang juga dapat mempengaruhi keseimbangan alam. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan? Yang pertama, melakukan reboisasi, yaitu menanam kembali hutan-hutan gundul agar tidak gundul lagi. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan, karena membuang sampah sembarangan membuat lingkungan kita menjadi kotor, sehingga lingkungan kita akan menjadi sarang penyakit. Yang ketiga, melakukan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon yang terlihat besar dan juga terlihat tua, bukan menebang pohon yang masih muda dan masih tumbuh. Yang keempat, mengurangi polusi. Kita semua tahu polusi itu tidak dapat dihindarkan, tetapi polusi juga dapat diminimalisir agar kita tidak menghirup karbon dioksida. Yang terakhir, melakukan reuse dan recycle, yang artinya penggunaan kembali dan daur ulang. Mendaur ulang sampah-sampah yang sangat sulit terurai seperti plastik, agar sampah tersebut dapat digunakan kembali dan juga akan lebih bermanfaat. Karena tadi kakak telah menjelaskan apa saja faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan, maka kali ini kakak akan menjelaskan apa saja aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Yang pertama yaitu penebangan dan juga pembakaran hutan yang akan mengakibatkan banjir dan erosi. Lalu penggunaan pestisida berlebihan yang akan merusak tanah dan hama akan semakin banyak. Lalu pembangunan yang melewati hutan yang secara otomatis akan menebang pohon-pohon yang ada di hutan sehingga banjir dan erosi pun dapat terjadi. Lalu yang keempat, penambangan secara terbuka yang akan merusak sumber daya yang ada di dalamnya, seperti tanah yang tidak akan dapat ditanami kembali, lalu pencemaran air dan juga tumbuhan yang tidak dapat tumbuh. Yang kelima yaitu menangkap ikan dengan bahan peledak. Bukan hanya ikan saja yang akan mati, tetapi terumbu karang yang merupakan tempat tinggal biota laut pun akan rusak. Yang keenam, melakukan perburuan hewan secara liar yang akan menyebabkan hewan-hewan akan menjadi sangat langka dan juga akan terjadi ketidakseimbangan rantai makanan dalam ekosistem, dan juga akan terjadi wabah dan serangan hama yang akan sangat merugikan manusia. Dan yang terakhir yaitu penggunaan pupuk kimia secara berlebihan yang akan merusak tanah sehingga tanah tidak dapat ditanami kembali. Nah teman-teman, itulah yang menjadi faktor-faktor terjadinya ketidakseimbangan lingkungan. Bagaimana, kalian sudah mengerti kan apa yang telah dijelaskan tentang keseimbangan lingkungan? Kalau sudah, sekarang kakak punya kuis. Apa yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan? Kalau yang bisa jawab di komen ya. Terima kasih, dadah.